Rumah tangga Ustadz Aswan Faisal, kakak dari almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari, kini tengah panas menjadi sorotan. Pasca istri kedua Ustadz Aswan yang berinisial RP tiba-tiba mengaku telah diceraikan melalui pesan singkat BBM setelah 3 tahun usia rumah tangga mereka. Dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Ustadz Aswan terkait pernyataan RP. Ia bagai ditelan bumi setelah poligami yang ia jalani terungkap. Lantas, di manakah keberadaan Ustadz Aswan saat ini? Mengapa dirinya tak muncul untuk mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut? Di mana pula Umi Tatu ibunda Ustadz Aswan yang juga sulit ditemui? Seperti apa RP ungkapkan pengalamannya harus melahirkan tanpa didampingi seorang suami? Saya tuh orangnya tipikal yang tidak mau ribut ya. Gitu. Ketika dicerai via BBM pun saya tidak marah, saya tidak ngamuk gitu, saya tidak merasa terhina ya. Tapi sedih banget saya rasanya gitu kan, kok begini, cuman kembali saya diam, saya istighfar gitu kan, mungkin ya udah ini saya nggak mau ribut karena saya masih punya anak dengan beliau gitu ya, demi anak saya tidak mau ribut kan, kalau ribut kan juga bisa menjauhkan rahmat dari Allah gitu, kalau ribut kan juga bisa menjauhkan rahmat dari Allah gitu. Untuk berontak hati ya pasti siapa sih Mbak yang sanggup gitu ya dalam kita hamil kita sendiri gitu ya, dalam kita melahirkan punya anak kita sendiri gitu. Belum lagi mungkin ada fitnah dari luar atau tekanan dari luar yang saya dapat gitu. Dan ya masuk sini. Kami sosok rumah tempat kan? Rumah keduanya nggak ada di sini. Nggak ada, dua-duanya kosong. Udah berapa hari? Kurang lebih 2 hari kan. Umia mau pulang. Pulang kapan? Pulang malam. Saya baru SMS. Saya SMS kalau apa yang bisa saya bantu, gitu, tapi beliau belum balas. Kemunculan RP yang diiringi menghilangnya Ustadz Aswan sebenarnya bukan untuk mempermasalahkan perceraian mereka. Lebih dari itu, wanita yang mengaku sempat menjadi istri kedua Ustadz Aswan ini membeberkan kisahnya demi buah hatinya bersama Ustadz Aswan. Lahir tanpa mengerti permasalahan yang dihadapi kedua orang tuanya, RP ingin agar putrinya tetap merasakan kasih sayang dari sang ayah. Apalagi di usianya yang baru 2,5 tahun, putri RP selalu menanyakan keberadaan ayahnya. Benarkah RP hanya ingin pengakuan dari Ustadz Aswan terkait keberadaan anaknya? Lantas apa pengakuan sahabat-sahabat RP, yakni artis Lawas Firda Rizky dan Ina Rahman yang merupakan kuasa hukum Risti Tagor? Dari saya hamil sampai saya melahirkan dan anak saya berusia setahun, itu mungkin sekitar 4 atau 5 kali. Dengan berjalannya waktu anak saya semakin besar itu kan, dan dia sudah mulai mengerti, udah mulai pintar ngomong nih gitu kan. Kemarin saya tahan karena kan mungkin dia masih baby, masih belum tahu gimana, walaupun saya kepengen waktu ketika baby dia digendong oleh bapaknya, dibawa main atau apa gitu kan, merasakan kehangatan dekapan seorang bapak gitu. Kalau memang tidak mau ada saya nggak apa-apa, saya silahkan dibawa anak saya nggak masalah gitu, dipinjam 1 jam 2 jam seminggu sekali, udah itu aja sih Mbak maunya gitu. Kasih sayang seorang ibu saja tuh tidak cukup ya Mbak, kecuali memang kalau betul-betul sang ayah ini sudah tidak ada gitu. Kalau ini kan ayahnya tuh masih ada gitu kan. Orang bercerai pun pasti si bapak menyempatkan diri untuk melihat anaknya ya, selagi si bapak masih hidup gitu. Kecuali mungkin bapaknya sudah meninggal, itu lain lagi masalahnya, memang sudah tidak bisa bertemu sama sekali gitu ya, lain lagi kita cerita ke anak. Kalau sekarang kan beliau masih ada gitu, hanya itu gitu. Kalau mungkin saya inginnya seminggu sekali gitu anak saya bisa dibawa gitu kan, bersama supir atau bersama dengan mbaknya, itu saya nggak masalah gitu. Emang sih mungkin ya kalau misalnya orang yang dinikahi siri itu tidak bisa menuntut banyak ya, tapi kan setidaknya kalau misalnya dia ngerti agama, bahwa dia kan sudah menitipkan apa yang dititipkan Allah kepada dia gitu kan, dia kan ada anak gitu. Coba berikanlah hak dan kewajibannya dia deh, haknya wanita diberikan, kewajiban dia sebagai laki-laki, sebagai imam,
ya tolong dikasih juga gitu, dikasih contoh juga. Anaknya ini kan adalah darah dagingnya dia, penerusnya dia gitu kan. Mbak RP ini tidak meminta anaknya tuh diakui secara hukum positif, tidak. Mbak RP ini tidak pernah meminta anaknya ibaratnya mendapatkan waris dari Ustadz Aswan, enggak gitu ya. Mbak RP ini tidak meminta anaknya tercatatlah dalam silsilah keluarga secara hukum positif dari keluarga Ustadz Aswan, tidak. Mbak RP ini hanya menagih janji kasih sayang, cinta, perhatian, waktu. Itu aja. Sebenarnya kan simple kan? Cukuplah jenguk anaknya Mbak RP seminggu sekali kek, ajak main ke mall, atau kalau nggak mau ke mall ketahuan orang, main kek di rumahnya. Kalau memang takut nggak ada Mbak RP, udah Mbak RP pergi kemana kek gitu kan? Dibawa main kemana gitu. Tak kala RP berharapan agar Ustadz Aswan memberikan perhatian kepada putri kecilnya, pernikahan siri Ustadz Aswan dan RP masih menjadi tanda tanya besar. Meski tak ada konfirmasi dari Ustadz Aswan, beberapa kerabat Ustadz Aswan mengaku mengetahui adanya pernikahan tersebut. Bahkan istri almarhum UJ Pipik mengaku mengenal sosok RP dan mengetahui pernikahan RP dengan Ustadz Aswan. Begitu pula dengan adik tiri Ustadz Aswan, Dian, yang justru sempat dimintai tolong oleh RP agar membujuk Ustadz Aswan untuk menemui putrinya. Makanya kebanyakan pernikahan poligami yang kedua adalah siri. Karena belum dapat izin dari istri yang pertama. Bagi mereka yang yakin untuk berpoligami, modal utamanya adalah kekuatan spiritual. Saya memang tahu tentang pernikahan itu, saya tahu, tapi saya tidak menyaksikan. Ya, itu. Kurang lebih 2 tahun lalu lah saya sudah tahu itu. Dan saya juga sama Mbak RP kenal, karena dulu kan saya pengajian jamaah di Fatimah di Umi Pipik sana almarhum. Tapi semenjak almarhum sudah tidak ada, ya saya sudah tidak pernah ngaji lagi. Nggak percaya, saya nggak percaya, karena rumah tangganya baik-baik saja saat itu ya. Saya masa sih, saya bilang nggak mungkin, saya bilang gosip, saya bilang jangan berbuat gosip lah, nggak bagus. Benar dia tuh meyakinkan saya, tapi kayaknya nggak mungkin lah Ustadz UAS seperti itu, saya nggak mungkin, karena rumah tangganya baik-baik aja. Udah komen Umi kenal nggak sih sama si sosok RP? Saya nggak mau ikut campur urusan orang. Juga ya, sahabat Umi juga. Iya, saya yang jelas saya kenal Mbak Rima, dia sahabat saya, dia orang baik itu aja. Dan saya nggak mau ikut campur urusan orang, ya mohon maaf lahir batin. Saya nggak mau ikut campur urusan orang lain. Yang jelas saya kenal dua-duanya, itu aja. Iya udah tahu. Iya, tapi nggak mau ikut campur urusan orang. Assalamualaikum, maaf lahir batin. Seperti embun mengerti. Berbeda dengan kisah rumah tangga Ustadz Aswan dan RP yang telah berakhir, namun meninggalkan banyak permasalahan, maka kisah rumah tangga Eli Sugigi dan Ferry Anggara justru baru saja dimulai. Benarkah Eli Sugigi belum sepenuhnya percaya kepada Ferry yang telah resmi menjadi suaminya? Lalu mengapa putra-putri Eli Sugigi ada yang tak hadir? Benarkah pertanda tak setuju? Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Nike Kusmarini. Jauh berbeda dengan kisah RP yang sempat menjalani kehidupan poligami dengan Ustadz Aswan. Eli Sugigi justru tengah berlimpah kebahagiaannya di hari pernikahannya dengan Ferry Anggara. Menikah untuk keempat kalinya, benarkah Eli Sugigi masih curiga hanya ingin dimanfaatkan dan belum 100% percaya dengan Ferry? Benarkah pula putra-putri Eli dari pernikahannya terdahulu tak ada yang hadir sebagai tanda tak merestui?